Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Saya percaya dan saya terus berdoa agar kita selalu sehat dan selalu di dalam penyertaan perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Dan pada sore hari ini saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan mengubahkan paradigma kita tentang apa yang menjadi kehendak dan perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya akan membagikan firman Tuhan yang diambil di dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius, 2 Timotius pada pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai yang kedua. Saya akan membacakannya. Demikianlah firman Tuhan. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih dan tidak mempedulikan agama. Sampai di situ, demikianlah firman Tuhan. Dan judul pada sore hari ini, Sapa Senja pada hari ini adalah hari-hari terakhir atau last days. Dan kita tidak menyangka Bapak Ibu bahwa kita akan sebentar lagi akan mengakhiri yang namanya tahun 2020. Dan seminggu lagi kita akan merayakan hari raya Natal, yaitu memperingati hari Natal bahwa Tuhan Yesus pernah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Lalu apa hubungannya dengan keadaan akhir zaman? Keadaan hari-hari yang terakhir ketika kita mau menyambut Natal dan akan menyongsong tahun yang baru, mengakhiri tahun 2020 dan masuk ke dalam 2021. Di sini Rasul Paulus, surat Rasul Paulus kepada Timotius, anaknya, anak rohaninya yang ia didik ketika ia masih sangat-sangat muda. Dan Rasul Paulus benar-benar memperdulikan anak rohaninya ini. Bagaimana supaya ia bisa menjadi seorang gembala, menjadi seorang pengajar yang baik. Pengajar tentang kebenaran firman Allah. Dan Rasul Paulus memberikan satu perintah. Di ayat yang pertama tadi dikatakan, ketahuilah Timotius, ketahuilah. Bahwa kata ketahuilah ini kita bisa mengambil makna bahwa perlu untuk diketahui, sangat perlu untuk diketahui dan sangat perlu untuk diperhatikan oleh Timotius bahwa apa, tentang apa. Di sana dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir, hari-hari yang terakhir, bahwa hari-hari yang terakhir ini diperingatkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Mengapa? Karena akan ada masa yang sukar, firman Tuhan katakan. Masa-masa yang penuh dengan masalah. Masa-masa di mana banyak sekali permasalahan, banyak sekali pencobaan, banyak sekali orang-orang yang stres, dunia yang semakin hari semakin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang Rasul Paulus peringatkan dan perintahkan untuk Timotius ketahui. Jadi kalau kita melihat, kita menghabiskan pasal yang ketiga ini, membacanya dari ayat yang pertama sampai yang ke-9 Bapak Ibu. Di sana banyak sekali ciri-ciri tentang orang-orang yang masuk ke dalam keadaan manusia akhir zaman. Banyak sekali Bapak Ibu. Tetapi saya akan memberikan 2 contoh yang mungkin akan kita pelajari bagaimana kita menyikapinya di hari-hari yang terakhir ini. Di sana dikatakan di ayat yang kedua, ada 2 tipe manusia keadaan akhir zaman yang kita fokus pada hari ini. Yang pertama adalah manusia akan mencintai dirinya sendiri. Yang kedua, tipe manusia yang kedua adalah menjadi hamba uang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mencintai diri sendiri lebih kepada narsistik. Jadi narsistik itu lebih kepada penyakit mental seseorang,
penyakit gangguan kehidupan seseorang yang menganggap dirinya paling penting, paling berharga dan harus dihormati, harus dihargai. Itu narsistik. Dan mencintai dirinya sendiri adalah lebih fokus kepada dirinya. Jadi semua kehidupannya adalah berpusat kepada dirinya sendiri. Dan Rasul Paulus memperingatkan kepada Timotius bahwa di akhir zaman, di hari-hari terakhir, bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri. Kita tahu Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, di masa pandemi ini banyak sekali orang-orang yang lebih mencintai dirinya sendiri ketimbang lebih mengasihi orang lain. Banyak yang melanggar protokol-protokol kesehatan, masih saja suka melanggar hal-hal yang tidak berkenan, yang sudah diatur oleh pemerintah. Banyak sekali hal-hal yang dilanggar. Dan itu menunjukkan bahwa orang-orang lebih mencintai dirinya sendiri, tidak memperdulikan orang lain. Yang kedua, Bapak Ibu, hamba uang. Ya, hamba uang di sini dikatakan bahwa segala tujuan hidupnya adalah uang, uang, dan uang. Makanya lagu sekolah minggu ada dikatakan di sana, apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang, uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Makanya ketika orang menjadi hamba uang, orang tersebut menjadi orang yang serakah, orang yang mementingkan dirinya sendiri. Makanya tidak bisa dipungkiri bahwa orang-orang yang menjadi hamba uang, mereka lebih suka yang namanya korupsi. Dan kita tahu di Indonesia bahwa beberapa hari yang lalu banyak pejabat-pejabat tinggi, bahkan menteri sekalipun korupsi, memangkas uang-uang yang tidak berkenan atau tidak halal. Dan dari kedua tipe ini, mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang, semua berpusat kepada kehidupannya pribadi, bukan kepada Tuhan, apalagi kepada orang lain. Dan keduanya ini tidak berpusat kepada Kristus. Setiap yang tidak berpusat kepada Kristus adalah penyembahan berhala, dan penyembahan berhala adalah dosa. Dan saya percaya bahwa ketika kita menempatkan diri sendiri atau menjadi hamba uang di atas Tuhan, ya, itu sudah menjadi dosa. Kita membutuhkan uang Bapak Ibu untuk membeli makanan, menyekolahkan anak dan lain sebagainya. Tetapi uang bukan segalanya. Jadi kedua fokus ini berbeda, antara fokus kepada diri sendiri dan fokus kepada Tuhan. Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan adalah, lalu bagaimana sikap kita menghadapi hari-hari terakhir yang semakin berantakan di dalam dunia ini? Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-14 di sana dikatakan, saya memberikan ada dua contoh bagaimana kita menghadapi hari-hari yang terakhir. Ayat yang ke-14 di pasal yang ketiga, di sana dikatakan, tetapi hendaklah, ini satu perintah dari Rasul Paulus kepada Timotius, hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Yang pertama, Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius dan juga kepada kita semua bahwa hendaklah kita berpegang kepada kebenaran. Dalam terjemahan bahasa Indonesia yang lain di sana, hendaklah tinggal di dalam kebenaran. Siapa itu kebenaran? Satu-satunya kebenaran. Yesus katakan, akulah jalan, aku satu-satunya jalan, aku satu-satunya kebenaran dan satu-satunya kehidupan. Ya. Dan ketika Tuhan Yesus berdoa, bagi murid-muridnya dikatakan bahwa firman Tuhan adalah kebenaran. Oleh sebab itu, berpeganglah kepada kebenaran firman Tuhan. Berpeganglah kepada apa yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang berkenan yaitu Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Tetap pegang kebenaran firman Tuhan sebagai pedoman dan dasar kehidupan kita, agar hidup kita bisa menghadapi hari-hari yang terakhir, Bapak Ibu. Yang kedua, di sana juga dikatakan dengan selalu mengingat
orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Yang kedua, sikap kita menghadapi hari-hari yang terakhir adalah selalu mengingat orang-orang yang telah mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada kita. Kalau Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius bahwa kamu ingat apa yang telah aku ajarkan. Rasul Paulus sebagai bapa rohaninya, sebagai gurunya, sebagai mentornya Timotius. Begitupun juga dengan kita di gereja. Banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan Bapak Gembala kita sendiri pun sudah memberikan kebenaran firman Tuhan yang sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Dan itu kita harus selalu mengingat setiap pesan-pesan yang kuat untuk kita ingat, untuk kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Supaya ini menjadi penuntun kita kepada kebenaran. Dan saya percaya bahwa orang-orang yang dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita lewat kebenaran firman Tuhan, itulah menjadi alat Tuhan buat setiap kehidupan kita. Pesan kuat pada sore hari ini adalah, mari ketika kita mempersiapkan Natal di tahun ini, persiapkanlah sebagai hari-hari yang terakhir bagi kita, karena kita tidak tahu hari Tuhan sampai kapan. Dan sebagai hari terakhir, kita harus terus berpegang kepada kebenaran, yakni firman Tuhan yang hidup. Oleh sebab itu, tinggallah di dalam firman-Nya dan izinkan firman Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita, sehingga sampai akhir nanti, sampai akhir hayat kita tetap setia dan tetap teguh di dalam Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.